إلى هدية والمصالحة حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخوة من الأنبياء والمرسلين والأولياء الشهداء والصالحين والمقربين خصوصا سيدنا أكبر المنبر di antara tadi khususon yang santri Muhammad Syariful Halim wabil khususon Muhammad wa ila khususon Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mari kita baca surah Al-Fatihah sekali lagi yang kita khususkan untuk kita dan juga ialah untuk almarhum almarhumah orang tua kita, saudara, anak atau siapapun. Semoga Allah melapangkan kuburnya dan diampuni semua dosa-dosanya dan ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya. Dan juga yang sedang ditimpa atau diuji dengan berbagai macam persoalan hidup, semoga Allah mengeluarkannya dengan jalannya. Insya Allah semoga kita semua ada termasuk orang-orang yang tetap di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa qadam minhumuz zuhada wal hukama wal qurama wa faddala min arifina billahi wa sifati wal asma wa azabahum lazzatal mahabbatul haqiqatul asya'i minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya allazi khuliqa min zatihi wa min hulqihi wa ala alihi wa ashabihi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'in min lisanin ila yaumil jazah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Masyaallah salikin dan salikah kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, saudara-saudaraku semuanya, baik yang hadir di majelis hakikat ini maupun yang mendengarkan di lingkungan pesantren Akmaliyah, dan juga baik yang mendengarkan melalui audio maupun video streaming Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan pada malam hari ini kita berlimpah rahmah, mahfirah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita kembali, kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita masih membahas, yaitu di sini muallif menjelaskan tentang hikmahnya, yaitu ialah iradatukal tajrid ma'al iqamatillahi iyyaka fil asbabi minal sahwatil khafiyah, bahwa keinginanmu untuk tajrid, yaitu beribadah terus tanpa berusaha, padahal Allah masih menempatkan engkau pada golongan orang-orang yang asbab untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari.
maka keinginanmu itu termasuk ialah syahwat yang tersembunyi atau hawa nafsu yang tersembunyi. Wa iwadatuka asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fi tajridi inhitatun anil himmatil aliyah. Sebaliknya, keinginanmu untuk berusaha asbab, padahal Allah telah menempatkan ilmu yaitu pada golongan orang-orang yang tajrid, maka keinginan yang demikian itu berarti ialah menurunkan semangat, tekad yang tinggi. Sebelum kita bahas, marilah kita jernihkan dulu jiwa dan hati kita. Dan insya Allah semoga ilmu yang sampai kepada kita menjadi ilmu yang tauhid atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menerangi di dalam perjalanan kita menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, mari di sini menjelaskan ini adalah sebuah boleh dikatakan sindiran untuk kita sebagai seorang yang sedang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjalan menuju pada Allah itu adalah makomnya asbab, yang berarti ada usaha dan ikhtiar. Asbab dalam bentuk ialah ibadah, ritual, maupun adalah asbab dalam bentuk ialah sosial, bekerja, mencari nafkah, itu adalah dalam bentuk asbab. Sementara Alif di sini menjelaskan yaitu iradatu tajwid ma'al iqamatillahi iyyaka fil asbabi minal sahwati rafiyah. Keinginanmu untuk tajwid. Tajwid itu berarti diam. Keinginanmu tajwid yaitu diam, dengan ialah hanya beribadah, dengan mengabaikan ialah dunianya, dengan mengabaikan usaha dan ikhtiar untuk dunianya. Padahal Allah masih menempatkan dirinya pada makom asbab, yang ialah usaha dan ikhtiar untuk memenuhi kehidupannya di dunia. Maka keinginan untuk tajwid itulah yang disebutnya syahwat yang tersembunyi atau keinginan yang tersembunyi. Oleh karena kita belajar untuk berjalan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berjalan di bawah kehendak Allah berarti mengikuti apa yang telah Allah turunkan, apa yang telah Allah berikan, apa yang telah Allah boleh diartikan adalah memberikan kita kesempatan untuk mengikuti kehendak, dalam artilah mengikuti kehendak Allah di sini, mengikuti dalam bentuk perintahnya, mengikuti dalam bentuk menjalani kehidupan sesuai dengan makomnya. Bila seorang saling makomnya asbab dalam bentuk ritual dan sosial. Dalam bentuk ritual berarti asbab dalam bentuk pengabdian kepada Allah, dalam bentuk peribadatan, amal ibadah, sebagaimana target bagi seorang saling yang berjalan kepada Allah ialah mengenal dirinya, lalu mengharapkan yang namanya ialah perjumpaan dengan Tuhannya. Tentunya semua itu dengan amal ibadah, tentunya semua itu dengan asbab dalam bentuk ritual, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ialah ibadah, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, menjalankan perintah dalam bentuk ialah kaifiat yang telah diijazahkan oleh mursyidnya. Dalam asbab sosial berarti kehidupannya, menghidupi dirinya dalam bentuk ialah kehidupan dunia ini. Allah menyuruh kita untuk mengutamakan wilayah akhirat.
Tetapi kita tidak boleh mengabaikan atau melupakan bahagian kita ya hidup di dunia. Yang berarti makom bagi seorang salihillah asbab dalam bentuk ibadah ritual dan ibadah sosial. Ibadah sosial berarti ialah dalam bentuk mengais rezeki, dalam bentuk tanggung jawab terhadap keluarga, menafkahi anak, istri. Semua itu dalam bentuk ialah asbab. Ketika di dalam diri kita ada keinginan untuk tajrid, untuk diam, untuk ialah beribadah terus kepada Allah dengan menyampingkan wilayah dunia, melupakan dari wilayah dunianya, melalaikan, tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Nah, keinginan itulah yang disebut ialah syahwat tersembunyi, syahwatul khafiyah, keinginan yang tersembunyi. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang telah ditempatkan oleh Allah ada pada maqam tajrid, diam, tetapi dia ingin asbab, adanya usaha dan ikhtiar, maka itu menurunkan himmah, semangat, tekad yang tinggi. Perlu kita ketahui, maqam tajrid itu adalah ada pada makomnya para mursyid yang menyandang gelar Habibullah. Para arifin bila itu para arifin bila saja belum tentu ialah makamnya ialah tajrid. Sudah dicontohkan Habibullah ialah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau sebelum diangkat menjadi Rasul, dia ada asbab, dia bekerja, berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika Allah sudah mengangkat dirinya menjadi Rasul, menempatkan dirinya dalam menjadi maqam tajrid, yang berarti adalah beliau mengurusi agama Allah. Dan Allah akan memberikan yang namanya ialah kehidupan. Allah yang mencukupi kehidupannya. Itu ada pada makom ialah tajrid, ada pada makom Habibullah, aulia, yang dimana di bawah khodam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau makom waliullah berarti adalah lebih kepada ujlah, yang dicontohkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Sadiqullah dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan di zaman Rasulullah SAW yang disebut Sadiqullah itu ialah yang disebutnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau adalah pada zaman Rasulullah disebutlah Sadiqullah karena beliau ialah memberikan atau ialah memberikan semua harta bendanya ialah 100% untuk di jalan Allah. Nah, itu contoh. Oleh karenanya kita harus tahu, kita harus introspeksi, muhasabah. Jangan ialah mengklaim bahwa adalah kita ada di maqam tajrid. Belum, jauh. Maqam kita adalah masih asbab, ada usaha dan ikhtiar untuk ialah meraih dalam wilayah ialah cinta si Allah, dan untuk ibadah ritual, dan meraih dunia, dan untuk asbab sosial, bekerja, mencari nafkah, dagang, bisnis, dan lain sebagainya. Ketika di dalam perjalanan kita adalah menuju pada Allah, di dalam perjalanan kita menuju pada Allah, ada terlintas di dalam hati bahwa ialah mungkin terlintas di dalam hati, mungkin kalau yang namanya adalah
saya adalah berhenti bekerja dan sibuk untuk ibadah dengan kebutuhan, menyisihkan kebutuhan yang cukup untuk keluarga, mungkin bisa adalah masuk makom tajim. Belum tentu. Kenapa? Bisa jadi ketika kita sudah selesai, contohnya keluar pekerjaan, punya tabungan banyak, anak istri cukup, bukannya malah sibuk ibadah ngaji, sibuk pelesiran, tamasya, hiburan, jalan-jalan, itu bisa. Karena Allah lah yang menundukkan seseorang untuk tajrid, bukan keinginan dirinya sendiri. Nah, keinginan dirinya sendiri itulah yang disebut syahwatul khufiyah, syahwat yang tersembunyi. Oleh karenanya sekali lagi makom bagi salikin itu ialah asbab, bukan tajrid, bukan diam. Kalau sebaliknya, bagi orang yang telah ditempatkan oleh Allah sebagai ialah tajrid, tapi dia ialah maunya adalah asbab, berarti tidak menemukan himmah, tekad yang kuat, tekad yang tinggi, menurunkan derajatnya. Bagaimana adalah Sanam Sinawang, sebuah tarikh dikisahkan ialah ada dua orang yang ialah hidup di suatu kerajaan. Yang satu diam dengan raja, dan raja yang memenuhi semua kehidupannya. Jadi kebutuhan sudah dijamin di dalam istana. Yang satu disuruh oleh raja ialah bercocok tanam, usaha dan ikhtiar untuk ialah memenuhi kehidupan dirinya. Ketika Sanam Sinawang saling melihat, oh kayaknya enak ya tuh orang, dia ialah bertani dengan bercocok tanam, kayaknya enak banget. Begitupun yang bercocok tanam melihat yang di istana, wah enak ya, disuruh aja diem. Nah itulah Sanam Sinawang. Maksudnya bagi orang yang telah ditetapkan atau ditempatkan oleh Allah dalam posisi makom tajrid, dia tidak boleh bersanam sinawang. Contoh, kembali ke dalam diri kita. Nah, contohnya saya di sini, saya sudah ditempatkan atau diamanahkan, dimandatkan untuk meneruskan dia dalam bentuk kajian sehat, kajian masak, kajian semak, dan bahkan suatu saat kajian apa. Ketika saya adalah menghindar atau mungkin adalah menginginkan sesuatu yang membayangkan, oh kayaknya enak menjadi seorang salikin, enak nih, tinggal duduk beri ilmu. Nah, membayangkan seperti itu, maka itu adalah yang disebut ialah menurunkan himmah, tekad yang agung, yang kuat. Nah, oleh karena kita adalah saling, yang disebut ialah menguatkan satu dengan yang lainnya. Bagi seorang salikin sadar bahwa dirinya ialah ada pada makom asbab. Nah, kita semua adalah pada makom asbab, di mana ada usaha dan ikhtiar untuk meraih sesuatu. Nah, sedangkan bagi orang yang ada pada makom tajrid, dia diam. Yang berarti adalah Allah yang akan mencukupi semuanya, baik dalam kehidupan
dunianya. Oleh karena itu muallif di sini menjelaskan keinginan, kehendak yang disebut dengan iroda. Jadi muallif di sini menjelaskan kata Syekh Hijazi, yaitu bermula kehendak atau iroda itu adalah ada 3 perkara, ada 3 bagian. Yang pertama ialah irodatul tabi, irodatul tabi yang taluknya, yang pekerjaannya itu ialah kepada bahagian nafsu dan keluar daripadanya itu wajib. Ini irodat tabi. Yang kedua ialah irodat tamanna, irodatul tamanna, yang irodat ini ialah bagi segala orang yang ahlu tawajuh atau orang yang menghadap kepada Allah yang saling, mereka itu yaitu ialah semata-mata menghendaki karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah irodatul tamanna, yang ta'aluknya ialah, yang pekerjaannya ialah menghendaki karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itulah irodatul haq. Nah, irodatul haq inilah di mana ialah ta'aluknya, yang pekerjaan itu bagian pada ikhlas, yang hakikatnya itu yaitu ialah mensucikan yang dikasihi daripada najis syirik jali dan najis syirik khafi. Itu 3 iroda, kehendak. Di sini boleh menjelaskan 3 irodat tabi, irodat tamanna, dan irodatul haq. Yang pertama adalah irodatul tabi. Apa sih itu irodatul tabi? Nah, irodatul tabi itu adalah kehendak, di mana ta'aluknya kita disuruh keluar. Yang terjadilah dari bagian nafsu, dan kita disuruh keluar dari itu ialah wajib. Keluar dari nafsu itulah wajib. Jadi keinginan yang diwarnai dengan ialah nafsu. Intinya lah keinginan kemanusiaan kita yang diwarnai dengan nafsu-nafsu, itulah irodat tabi'i. Jadi irodat tabi'i ialah kehendaknya, ialah pekerjaannya ialah bagian nafsu, dan kita keluar wajib daripada itu. Berbicara masalah nafsu, yang kita ketahui di dalam kajian, kita kan di dalam kajian sehat, makanya adalah kajian sehat itu adalah awal masuk dalam ialah memahami ilmu tauhid, mulai dari ialah memahami adalah di dalam diri kita dengan berbagai macam bentuk warna nafsu yang ada di dalam diri kita. Mulai dari nafsu amarah, lawamah, dan sawalah. Amarah, lawamah, dan sawalah inilah yang mewarnai di dalam kehidupan kita, sehingga kita ialah disuruh keluar, itu wajib. Kita disuruh keluar daripada amarah, lawamah, dan sawalah, itu wajib. Karena bahagialah pada wilayah nafsu. Ketika diri kita adalah masih berjelimet atau berkutat dengan wilayah nafsu, berarti kita adalah masih di wilayah irodat tabi, yang memang terjadi pada bagian nafsu. Contoh bagi orang yang, contoh begini, seorang suami yang memang ialah pekerjaan, seorang suami kan kerjanya adalah menanggung jawab keluarga. Di saat dia sudah menanggung jawab keluarga, dia menyerahkan yang namanya ialah urusan rumah tangga kepada istri. Ketika dia adalah menyerahkan semua urusan rumah tangga kepada istri, ketika dia ingin sesuatu, contoh ingin apa? Ingin makan enak atau ingin adalah rumahnya rapi, padahal istri di situ ialah udah buat ribet apa ngurusin anak,
Anaknya berapa? 5, 6, 7, 8. Karena dirinya sudah merasa memberikan dalam bentuk ialah tanggung jawab menafkahi, sehingga maunya, keinginannya yang dilayani oleh istri sesuai dengan kemauannya. Nah, keinginannya itulah dan kemauannya itulah yang disebutlah irodat tobi'i. Begitu pula istri yang ialah kerjaannya melihat suami marah-marah terus. Suami pulang telat dikit marah, suami telat ngasih gaji bulanan marah. Selama marah-marah nggak jelas keinginannya itulah yang disebutlah irodat tobi'i. Nah, irodat tobi'i itu, dan kita wajib keluar daripada nafsu itu. Jadi intinya lah kita mengeluarkan ialah warna-warna kemanusiaan dan untuk nafsu kemanusiaan itu wajib keluar. Kalau kita belum bisa keluarkan, berarti kita masih di ialah wilayah irodat tobi'i. Itu irodat tobi'i yang dimana ya ta'alluqnya ialah bagian nafsu dan keluar daripadanya itu ialah wajib. Ini siapa nih? Sebagaimana orang yang hendak ialah tajrid, padahal Allah memposisikan dirinya sebagai makom asbab. Nah, keinginannya itulah yang disebut ialah keinginan sahwatul khafiyah, keinginan tersebut itulah yang disebut ialah irodat tobi'i juga. Jadilah kita disuruh keluar dengan ialah nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita, baik nafsu amarah, lawamah, dan sawalah. Wajib kita keluar daripada bahagian nafsu itu semua. Sedangkan yang kedua yang dimaksud adalah irodatut tamanna, yang dimana ta'alluqnya yaitu bagi orang-orang yang ahli tawajuh, orang yang menghadap kepada Allah, seorang salib berjalan, yang mereka itu ialah semata-mata menghendaki ialah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seseorang yang ada di keinginan atau kehendak irodatut tamanna ini, yaitu semata-mata menghendaki ialah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menghendaki karunia Allah berarti ialah orang yang benar-benar ialah menghadap kepada Allah sebagai ahli tawajuh. Contoh nih yang sederhana, kita mulai biasakan ketika adalah memulai segala sesuatu, baik dalam bentuk pekerjaan, dagang, maupun adalah bentuk apapun, sekolah, belajar, bisnis, traveling, jalan-jalan, niatkan segala sesuatu itu ialah karena Allah. Sehingga kita disuruh ialah berdoa. Apa itu doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ketika seorang yang memang bekerja, meniatkan, oleh karena tawajuh itu maksudnya orang yang berhadapan Allah itu dari niatnya itu semata-mata mengharapkan karunia Allah, menghendakilah karunia dari Allah, minnah dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di awal mula kerjanya, ketika ia ingin berangkat bekerja, dia meniatkan ialah segala sesuatu karena Allah, meniatkan, berdoa, memulai pekerjaannya dengan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
Niat bekerja karena ialah bekal ibadah, semata-mata ia mengharap karunia Allah, mengais rezeki. Dalam bentuk ialah tanggung jawab amanah dari Allah, menanggung jawab ialah keluarga. Jadi kembali lagi kepada niat. Jadi orang yang bekerja karena niatnya ialah untuk menghidupi anaknya, supaya anaknya bisa sekolah sukses, supaya anaknya bisa mendapatkan hidup yang layak. Itu tidak termasuk dalam irodatut tamanna. Tetapi bagi orang yang meniatkan segala sesuatu adalah sebagai bekal ibadah menuju pada Allah, bekal ibadah karena Allah, ini bisa masuk diartikan dalam mengharapkan. Inilah yang disebut orang yang ahli tawajuh, yang menghadap kepada Allah. Orang-orang yang disebutkan ahlu tawajuh irodatut tamanna, masuk pada wilayah irodatut tamanna. Karena memang sebagaimana hadis, innama a'malu binniyat, segala sesuatu itu dimulai dari niatnya. Apa yang diniatkan? Ketika niatnya ialah bukan karena Allah, bukan karena sesuatu yang berbeda selain daripada Allah, tidak masuk dalam irodatut tamanna. Tetapi karena adalah dia meniatkan di dalam kerjanya, dagangnya, karena memang untuk bekal ibadah, makanya kita disuruh sebelum kita dagang, sebelum kita jalan, sebelum kita kerja, niatkan pekerjaan itu sebagai bekal ibadah, untuk bekal ibadah, berdoa kepada Allah, sehingga rizki yang didapat menjadi rizki yang penuh keberkahan. Inilah bagi orang-orang yang mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada pada orang-orang yang dimaksudkan irodatut tamanna. Oleh karena ini yang pertama ialah irodatut tabi'i, yang kedua ialah irodatut tamanna. Ini ada pada makomnya salikin, orang yang berjalan menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal ukur diri kita. Kita tinggal ukur sampai di mana. Apakah adalah baru masuk adalah irodatut tabi'i, yang memang adalah kita lagi berusaha untuk mengeluarkan semua itu, mengeluarkan dalam bentuk wilayah kehidupan kita yang diwarnai oleh nafsu, atau kalau memang sudah masuk kepada irodatut tamanna, yang memang semata-mata ta'alumnya, pekerjaan hanya semata mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kita duduk di sini, duduk, datang, mengkaji ilmu. Ini pun dari bentuk irodatut tamanna, mengharapkan karunia Allah dengan ilmu tersebut. Semoga menjadi ilmu yang ta'ubih, ilmu yang bermanfaat, yang bisa dijadikan pelita obor di dalam perjalanan kita menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi penerang, ilmu yang bersemayam di dalam hati, dengan catatan hatinya jernih, bersih. Memang karena semata-mata, tidak ada kata lain, meniatkan karena Allah. Inilah bagi orang-orang yang ahli tawajuh, yang menghendaki ialah irodatut tamanna. Lalu yang ketiga, jadi ialah irodatul haq. Irodatul haq ini ialah yang ta'alluqnya ialah pada ikhlas, dan hakikatnya ialah mensucikan yang dikasihi daripada najis syirik jali dan najis syirik khafi. Kalau berbicara ialah najis syirik jali, jelas kita tidak akan membicarakannya. Yang menjadi persoalan ialah najis syirik khafi.
Sedangkan syirik khafi itu ialah mengakui ada perbuatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam kajian SEMA, di mana adalah bagi orang yang telah masuk pada kajian SEMA, kajian Abdul Nafis, di dalam Tauhidul Af'al, menganggap bahwa ada perbuatan yang terbit dari makhluk dan kembali pada makhluk, itu adalah syirik khafi. Berarti kita menganggap ada sesuatu yang terbit dari makhluk lalu kita kembalikan kepada makhluk, itu adalah hakikatnya adalah syirik khafi. Sedangkan kita disuruh ialah mensucikan yang dikasihinya itu daripada najis syirik jali dan syirik khafi. Yang ta'alufnya, yang terjadilah pada ikhlas. Jadi irodatul haq ini ialah pekerjaannya pada ikhlas. Ikhlas apa sih? Ikhlas itu berarti ialah murni, memurnikan semata-mata karena Allah. Berarti hakikatnya ialah mensucikan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan semata-mata ialah dilandasi dengan ikhlas. Dilandasi ialah karena Allah. Jadi apabila kita mengerjakan sesuatu apapun karena, maksudnya bukan karena Allah, berarti belum masuk pada irodatul haq. Di sini muallif menyuruh ialah kita mensucikan, ialah mensucikan yang dikasihi, yang dicintai. Berarti dengan kata lain, orang yang belum sampai kepada irodatul haq, berarti dia masih mencintai sesuatu apapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang sudah masuk pada irodatul haq, dia tidak, maksudnya dia tidak mencintai apapun. Yang dicintai inilah hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan inilah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mengerjakan apapun, cintanya hanya kepada Allah. Kita disuruh mensucikan yang dikasihi. Jadi orang-orang yang ialah ada pada irodatul haq ini, orang yang sudah ikhlas. Ikhlas apa sih? Ya tadi murni. Sebagaimana wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu nafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Padahal Allah tidak menyuruh beribadah semata-mata ialah untuk memurnikan agama, menjalankan perintah Allah dengan ikhlas. Sholat, zakat, dan itulah agama yang lurus. Jadi sebelum kita bisa ikhlas, sedangkan ikhlas itu adalah ada pada orang-orang yang mengamalkan ilmu tauhid. Sebelum kita bisa ikhlas, jangan harap bisa masuk kepada irodatul haq. Itu adalah irodatul haq. Sebagaimana ialah jadi intinya adalah kita disuruh ialah mencintai Allah dan Rasulnya dalam hal apapun. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW biasanya tidak beriman di antara kalian sebelum aku dicintai melebihi kecintaannya daripada kedua orang tua, anak, dan ialah manusia sekalian. Maksudnya Allah dan Rasul itulah yang lebih diutamakan cintanya daripada apapun.
kita boleh, bagi seorang salikin adalah boleh mencintai sesuatu, mencintai anak, mencintai istri, mencintai saudara, mencintai pekerjaan, itu boleh. Tetapi jangan sampai kecintaannya itulah, kecintaan itu ya melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berarti harus di atas. Cinta kepada Allah dan Rasulullah yang paling utama, yang di atas, yang tinggi. Sehingga ketika adalah kita menerima panggilan Allah dalam bentuk apapun, panggilan Allah bisa dalam bentuk panggilan-panggilan untuk ialah memberikan atau sebagian rezekinya untuk di jalan Allah. Lebih mementingkan mana? Contoh nih, kan belum ada nih panggilan waktu musim. Nanti suatu saat ada panggilan kami maksudnya ialah untuk ialah contoh membebaskan suatu lahan untuk jalan Allah. Ketika kita ada lebih mementingkan ialah panggilan Allah dan Rasulnya daripada ialah keluarga, tandanya ialah kita memang lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Ketika adalah kita lebih mencintai keluarga daripada panggilan Allah, berarti kita belum masuk kepada iradatul haq. Oleh karena ketiga iradat ini, kehendak ini, kita harus tahu di posisinya masing-masing. Apakah kita sudah masuk pada iradatul haq? Oh, ternyata belum, masih jauh. Kenapa? Untuk ia keluar dari nafsu saja masih jungkir balik. Karena memang iradatul haq inilah ada padanya ialah makom bagi para arifin billah yang memang ialah senantiasa ta'aluknya atau yang pekerjaannya pada ikhlas, yang hakikatnya dia selalu mensucikan itu ya yang dikasihinya. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada apapun. Tidak ada sedikit pun terlintas di dalam dirinya ialah keinginan untuk memiliki sesuatu, menginginkan sesuatu, karena memang ialah yang diutamakan ialah Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita ingin mencintai sesuatu, maka cintailah itu ialah atas dasar ialah amanah dari Allah. Kan kita sering tuh fatwa musim, jika ini dicintai Allah, kita sering tahu mendengar. Ini sudah saya yakin semua saya kira sudah paham, sudah tahu. Jika ini dicintai Allah, maka jangan mencintai selain dirinya. Jika ingin dicintai makhluk, maka jangan mengharap apa yang ada padanya. Clear. Inilah bagi orang-orang yang sudah masuk pada ialah iradatul haq, ya. Dan insya Allah mudah kita semua ialah berproses ya, untuk sampai kepada iradatul haq. Itulah ketiga iradah, kehendak. Yang pertama yang iradatul tabi'i, yang kedua ialah iradatul tamanah, yang ketiga itu ialah iradatul haq. Kita tinggal menimbang-nimbang, mengukur diri kita. Kalau memang adalah masih di iradatul tamanah atau iradatul tabi'i, itu adalah makomnya para salikin. Dan makomnya para arifin billah ialah sudah pada ialah makom iradatul haq. Bukan berarti ialah kita harus pesimis, tidak. Justru ialah meningkatkan gairah, semangat, himmatul aliyah, tekad yang kuat, tekad yang bersungguh-sungguh untuk mencapai pada tahap iradatul haq. Tentunya dengan ia melewati iradatul tabi'i dan
iradatut tamana. Itu semua ya. Nah, lalu pada hikmah yang selanjutnya, nah di sini mulai menjelaskan adalah sawabikul himami la tahriku aswar akda. Yaitu ya semangat atau tekad perjuangan. Semangat atau tekad perjuanganmu itu ialah tidak dapat menembus tirai takdir. Jadi kekerasan atau semangat tekad perjuanganmu itu tidak dapat menembus takdir yang telah Allah berikan. Di sini mau menjelaskan ialah sawabikul himami la tahrikul aswar akda. Semangat untuk perjuangan itu tidak dapat menembus takdir, tirai takdir. Yaitu atau kejadian-kejadian yang luar biasa dari seorang wali itu tidak dapat menembus keluar dari takdir. Maka segala apa yang terjadi semata-mata dengan takdir Allah. Jadi boleh menjelaskan tekad perjuangan sebesar apapun yang kita lakukan, yang ingin kita raih, yaitulah tidak akan menembus tirai dinding takdir Allah Subhanahu wa taala. Tekad, semangat untuk ialah meraih sesuatu atau untuk merubah sesuatu, itu ialah tidak akan bisa menyikat atau ialah menembus tirai takdir. Kita berbicara dalam wilayah takdir. Sebelum kita lebih jauh, takdir yang dimaksud takdir Allah itu berarti ketetapan yang telah Allah tetapkan untuk diri kita, itu takdir. Dalam pemahaman umum yang perlu kita perhatikan, pemahaman umum takdir itulah ada yang sudah takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Takdir mubrom ini ialah takdir di mana ialah yang telah Allah tetapkan dan kita tidak bisa yang namanya menolak, atau kita tidak bisa adalah protes. Seperti adalah di mana kita dilahirkan, dari keluarga apa kita dilahirkan, apakah darah hitam atau darah biru, atau dari suku apa kita dilahirkan, Jawa, suku Sunda, atau kita adalah suku Melayu, atau suku adalah Batak, apa kita tidak bisa. Lalu ialah dari negara mana atau benua apa, putih, hitam, coklat atau apa, kita tidak bisa. Ialah namanya ialah dalam takdir mubrom itulah menentukan itu. Semua itu sudah ketetapan Allah, termasuk ialah jenis kelamin. Kita tidak bisa meminta pada Allah untuk dijadikanlah laki-laki atau perempuan. Semua itulah sudah menjadi ketetapan Allah dalam takdir mubrom. Itu adalah wilayah takdir pada umumnya, mubrom. Lalu yang takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq itu takdir yang ialah bisa dipenuhi dengan ialah proses, dengan usaha, dengan ikhtiar. Ini takdir mu'alaq. Contoh takdir mu'alaq yang sangat jelas dan sederhana ialah sebagaimana orang yang ialah bodoh lalu dia belajar sehingga menjadi orang yang pintar. Nah, ini proses yang dapat diubah. Ini disebutnya takdir mu'alaq. Begitu pula orang yang tadinya ialah miskin, papa, lalu dia giat bekerja sehingga dia adalah menjadi orang yang kaya raya. Ini adalah takdir mu'alaq. Maksudnya takdir yang ya
bisa adalah melalui proses, ada bisa diubah. Takdir itu mana? Ini pada umumnya mudhom dan mu'arab. Dalam kajian ilmu tauhid, di mana ada pengertian takdir. Takdir itu dalam pengertian ilmu tauhid dibagi menjadi 3. Ada yang sudah takdir pula, ada yang sudah takdir stok, dan takdir ukhra. Takdir pula berarti lah takdir yang telah Allah tetapkan, yang tidak akan bisa dirubah oleh siapapun. Takdir pula inilah ada pada ketetapan Allah yang disebut ialah di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itulah ada pada alam qadim, pada yang disebutlah martabat ta'yun sani atau kenyataan yang kedua, ada pada alam yang disebutlah alam wahdiyah. Alam wahdiyah inilah di mana ta'yun sani adalah kenyataan yang kedua, di mana Allah ialah menetapkan, menulis di Lauhul Mahfuz takdir semua umat manusia hingga akhir zaman, termasuk alam semesta, termasuk ialah bahkan semut yang kecil bergerak di depan mata kita pun itu adalah sudah ada ketetapannya di Lauhul Mahfuz. Termasuk adalah saya di sini duduk itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Termasuk adalah semua jamaah yang duduk di sini itu ada di Lauhul Mahfuz. Baik yang lagi serius dengerin, lagi angguk-angguk, lagi duduk, lagi ngantuk, semua itu sudah dicatat gerak-geriknya. Tidak ada satu pun yang terlewat. Itu adalah disebutlah takdir ulang yang ada pada ialah Lauhul Mahfuz pada alam qadim, yang disebut ialah pada alam wahdiyah. Alam qadim, nah, itu ada ahdiyat, wahdiyat. Wahdiyat inilah martabat juga ta'yun sani, kenyataan kedua, yang dimana Allah menetapkan ialah dalam buku yang disebut ialah Lauhul Mahfuz. Sebagaimana Allah ialah hendak menciptakan atau menurunkan khalifah fil ardh, itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kalau kita berbicara alam, intermezzo dikit lah, biar kebuka pikiran kita adalah penganut kita. Nah, kalau bicara tentang alam, ada yang disebut alam kudus dan alam qadim. Kita tidak akan membicarakan adalah alam qadim lebih jauh. Kita bicara tentang ialah selain alam qadim itu ada alam kudus. Alam qadim tadi yang disebut wahdaniyah itu, wahdiyah itu maksudnya, wahdiyah itu adalah yang disebut ta'yun sani, itulah yang disebutlah takdir ulang, karena ada disebutlah Lauhul Mahfuz di situ. Di alam kudus ada yang disebutlah alam arwah, alam misal, dan alam ajsam. Dan 6 itu meliputi ialah disebut alam insan kamil. Alam kudus ada sebetulnya alam ajsam. Alam ajsam itu adalah alam yang nyata, yang memang adalah dunia yang bisa kita lihat. Kenyataan di dunia inilah disebut alam ajsam. Kita melihat bintang-bintang, melihat planet-planet, Merkurius atau apapun itu, matahari itu adalah ada di alam ajsam. Termasuk galaksi kita itulah alam ajsam. Galaksi Bima Sakti itulah alam ajsam. Di alam ajsam ini adalah ada 7 galaksi, dan 7 galaksi itu ada yang namanya planet yang layak dihuni oleh manusia, seperti planet kita bumi. 7 galaksi itulah alam ajsam, di mana ada 1 planet dan 1 matahari yang memang layak untuk manusia tempati. Itu
alam azam. Kalau di dalam secara makro itu alam azam. Nah, secara mikro alam azamnya itu ialah jasmaniah, anggota tubuhnya itulah secara mikro. Jasmaniah ini adalah mikronya ialah alam azam. Sedangkan alam misal, yang disebut alam misal itu ialah adanya surga dan neraka. Kalau alam azam bisa, bahkan Allah menjelaskan, tembuslah langit bisultan dengan kekuatanmu. Jangankan tembus ke planet Mars, yang katanya mau bikin apa di Mars, rumahan. Nah, nembus sama kedudukannya bumi saja, liquid itu adalah belum ada yang bisa tembus. Baru sampai batasan ialah sama kedudukan. Makanya kalau kita ada space stasiun luar angkasa itu belum menembus, belum siap sama Tuhan yang mengikat bumi itu agar tidak keluar dari orbit. Untuk sampai kepada galaksi A, B, Andromeda, C itu butuh ratusan ribu tahun, bahkan jutaan tahun. Sedangkan umur kita berapa? Ya maksimal 80. Sunnah Rasul 3 nggak akan bisa ditembus. Ini dalam lingkup pada masih dalam azam. Belum lagi alam misal di mana adanya surga dan neraka. Surga dan neraka itu ada di alam misal, di luar batasan alam azam. Makanya jangan mengira adalah surga itu adalah dan neraka itu sebuah tempat. Itu adalah sebuah galaksi, sebuah planet. Nah, galaksi planet yang sangat luas, yang mungkin adalah tidak akan bisa kita bayangkan. Itu adalah ada di alam misal. Nah, sedangkan alam misal yang ada pada diri kita itu adalah disebutlah alam nafsaniyah. Alam nafsaniyah inilah yang terdiri dalam wilayah diri kita, nafsu. Apa sih itu? Amaroh, lawamah, sawala, sawiyah, ma'inah, rujah, dan manjah. Itu di dalam alam nafsaniyah kita. Belum lagi alam arwah. Kalau di alam misal masih ada gender, di alam asal itu masih ada gender. Makanya kalau di alam misal itulah surga neraka itu masih gender. Bahkan Allah menyediakan berbagai macam bidadari dan bidadara. Tapi kalau di alam arwah sudah tidak ada gender, sudah tidak bergender, maksudnya tidak ada laki-laki itu, tidak ada perempuan, karena bangsa ruh. Malaikat pun juga seperti itu, tidak bergender, karena malaikat itu bangsa ruh. Kalau analoginya, kalau yang pernah adalah ke mana? Ke Mekah, ibadah umroh atau haji, tawaf, bersentuhan dengan laut itu tidak membatalkan. Nah, itu analoginya, sederhananya. Itu baru sampai alam arwah. Sedangkan alam qadim yang sebetulnya tak insani, wahdian itu ialah sebetulnya yang Allah mengatakan ada di dalam Lauhul Mahfuz, itulah takdir ulang. Nah, semua sudah dicatat oleh Allah. Lalu takdir, sendiri takdir wusta. Takdir wusta itu adalah proses dari ialah takdir ulang, atau kenyataan dari takdir ialah alam, prosesnya, dan ukro itulah akhirnya. Contoh sederhananya, dan kehidupan manusia, Allah telah menetapkan si A di Lauhul Mahfuz menjadi orang yang husnul khotimah. Catat tuh, di Lauhul Mahfuz sudah menetapkan si A menjadi husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Berarti ditakdir ulang. Di takdir wustonya dia berproses dengan ekosistem, dengan sunatullah yang seolah-olah proses itu ialah terjadi. Padahal proses itu tidak lepas dari ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz. Sehingga orang itu ialah rajin ibadah, gemar beribadah, tidak membuat maksiat dan lain sebagainya macamnya. Sehingga ketika akhir dalam takdir ukhra, ya ketika mati menjadi husnul khotimah, menjadi ahli surga. Ini sederhana.
belum lagi yang lainnya ya. Dah, insyaallah lah kami pada kajian yang akan datang masih membahas segala pada hukum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Islam bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi Islam bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi Islam bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu